3, 2, 3. Dan sana sadonya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabar Antau, kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini kami akan membahas tentang 3 putra asli Minang yang kini pegang Pangdam. Penasaran siapa sajakah sosoknya? Makanya subscribe dulu dong, like, serta jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar nanti kalian tidak ketinggalan dari video menarik kami selanjutnya ya Sobat. Terima kasih. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono melakukan mutasi besar-besaran terhadap perwira tinggi di lingkungan Institusi Tentara Nasional Indonesia, TNI, pada Rabu, tanggal 19 Juli tahun 2023. Perubahan itu diklaim dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan pembinaan karir serta mengoptimalkan pelaksanaan tugas-tugas TNI ke depan yang semakin kompleks dan dinamis. Berdasarkan surat keputusan Panglima TNI nomor Kep 779, 7, 2023 tanggal 17/07/2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Telah ditetapkan mutasi dan promosi jabatan 96 perwira tinggi TNI terdiri dari 53 Pati TNI AD, 28 Pati TNI AL, dan 15 Pati TNI AU. Uniknya, dalam mutasi kali terdapat 2 orang putra Minang atau keturunan etnis Minangkabau yang dipercaya menjabat Panglima Daerah Militer, Pangdam, di Indonesia secara bersamaan, dan berstatus menyandang pangkat Jenderal Bintang 2 alias Mayor Jenderal. Pertama, Pangdam 10, Udayana Maijen TNI Harvendi, lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Juni tahun 1967. Ia berasal dari Ranggomalai, Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Dikutip langgam dari tulisan sejarawan Hasril Caniago mengatakan, Harvendi merupakan alumni SMA Negeri 2 Padang, 1986, dan lulusan Akabri 1989. Promosi menjadi Pangdam berdasarkan skep Panglima TNI tanggal 17 Juli tahun 2023. Sebelumnya adalah Koordinator Staf Ahli Panglima TNI dan Staf Ahli KSAD. Sebelum memegang amanah sebagai Pangdam Udayana, Harvendi menjabat sebagai Koordinator Staf Ahli, Koor Sahli, Panglima TNI. Sebelum itu, ia juga sempat menjadi Pas Sahli tingkat 3, Kasat Bidang Politik dan Keamanan Nasional, Polkamnas. Pria berdarah Minang itu sebelumnya juga menjabat sebagai Kasdam Udayana pada 2021. Jabatan itu ia pegang sebelum menjabat sebagai Pas Sahli tingkat 3 Kasat Bidang Polkamnas. Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 2 ini memiliki berbagai pengalaman operasi.
Pengalaman operasi itu, yakni operasi tempur di Timor Timur sekarang Timor Leste pada 1993 dan operasi keamanan ketertiban masyarakat, operasi pemulihan keamanan di Aceh. Putra Minang kedua, yakni Maijen TNI Syafrial, yang kini menjabat Pangdam 16, Patimura. Ia lahir di Padang tanggal 18 September tahun 1967. Kedua orang tua berasal dari Sungai Limau, Padang Pariaman. Maijen Syafrial adalah alumni SMA Negeri 2 Padang, 1986, dan lulusan Akmil 1990. Promosi menjadi Pangdam berdasarkan Skep Panglima TNI, tanggal 17 Juli tahun 2023. Sebelumnya menjabat Kepala Staf Kostrad, tahun 2022 sampai tahun 2023, Pangdiv 2 Kostrad, tahun 2020 sampai tahun 2022, dan Kasdam Sriwijaya. Ada awal karirnya, sejumlah jabatan di lingkungan Kostrad pernah ia emban. Mulai dari Kasih 2, Ops Brigif Linut 17 per 1 Kostrad, 2000, hingga dan Yonif Linut 305 per 17, 1 Kostrad, 2005. Saat menjadi perwira menengah berpangkat kolonel, Syafrial pernah menjadi asisten sekretaris pribadi Presiden, 2010, Komandan Korem 152, Babulah, dan Komandan Pusat Pendidikan Infanteri, 2016. Setelah itu, karir Syafrial terus menanjak. Ia dipercaya menjadi Panglima Divisi Infanteri 2, Kostrad, 2022, Kas Kostrad, 2023, dan kini dipromosikan menjadi Pangdam 16, Patimura. Keduanya menyusul Maijen TNI Muhammad Hasan yang sejak tanggal 24 Maret lalu mengemban jabatan Pangdam I, Bukit Barisan. Diketahui, Maijen TNI Muhammad Hasan lahir di Bandung tanggal 23 Maret tahun 1971, merupakan putra Minang asal Nagari Canduang Kotolaweh, Kabupaten Agam. Diungkapkan Hasril, Hasan menamatkan SMP Negeri Simpang Kandung, 1987, dan SMAN 1 Ampek Angkek, 1990. Kemudian lulusan Akmil 1993. Sebelumnya, Muhammad Hasan menjabat Pangdam Iskandar Muda, tahun 2021 sampai tahun 2023, dan Danjen Kopassus, tahun 2020 sampai tahun 2021. Pertama diangkat jadi Pangdam merupakan Pangdam termuda di Indonesia, dan yang pertama diangkatannya menjadi Pangdam. Karir Hasan perlahan merangkak naik. Hal itu terbukti dengan dipercayainya sebagai Wakil Komandan Grup 2 Sandi Yuda Kopassus. Hasan juga pernah mengemban Komandan Grup A Pas Pampres pada 2014 hingga 2016 dan diteruskan menjadi Komandan Korem 061, Surya Kencana pada tahun 2018 sampai tahun 2019. Di samping itu, putra Minang lainnya, Maijen TNI Ahmad Daniel Chardin, Pangdam I, Bukit Barisan, akan melepas jabatannya karena dipromosikan menjadi Aster KSAD terhitung tanggal 17 Juli tahun 2023. Maijen TNI Ahmad Daniel Chardin, lahir di Makassar tanggal 23 Maret tahun 1967. Kedua orang tuanya berasal dari Sungai Aro, Koto Parik Gadang di Aceh, Solok Selatan, bersuku Kampai,
adalah lulusan Akmil 1990. Sebelum jadi Pangdam IBB, ia pernah jadi Wadan Pusenif. Selain nama-nama tersebut, Panglima TNI Yudo Margono juga mengangkat putra Minang lainnya menjabat Inspektur Jenderal TNI, yakni Laksamana Madya TNI Angkasa Dipua. Ia lahir di Padang tanggal 21 September tahun 1965 dan lulusan Akmil AL pada 1988. Sebelumnya, Angkasa Dipua menjabat Asisten Intelijen Panglima TNI. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan dari kami tentang deretan putra Minang yang sekarang pegang Pangdam. Sebelum kami akhiri, jangan lupa subscribe dulu ya, like, serta jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar nanti kalian tidak ketinggalan dari video menarik dari kami selanjutnya.